Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-hadisus salisu. Al-hadisu adapun hadis as-salisu yang ketiga. Al-hadisu adapun hadis as-salisu yang ketiga. An Anasin, an itu dari, pokoknya kalau hadis pasti ada annya, an itu dari. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Qala, berkata beliau, qala bersabda, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wa barik alaihi. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yanzuru, memandang atau melihat, ila wajhi syaikhi, kepada wajahnya orang tua. Syekh di sini artinya orang tua yang sudah sepuh, udah ubanan, udah peot, udah keriput lah ya. Ntar kita juga begitu sama, ntar penampilan juga gitu. Ya, Manda sama Ais, Ani, yang laki tuh, Iad, Adin, terus para mau keren. Tapi mau udah tua mah, peot gak? Peot, ribut gak? Ribut. Kalau sekarang Adin aja dia masih keren. Hayya 'alas shalah. Tapi kalau udah tua beda. Hayya 'alas shalah. Iya, beda. Sobahan pada waktu pagi, subuh, bahasa Arabnya sobah. Sobah al-khair, selamat pagi. Sobahan pada waktu pagi, wa masaan, dan waktu sore hari. Allah itu selalu memandang orang yang udah sepuh, udah tua, udah keriput, daging udah habis, tinggal tulang sama kentut. Kasihan, Allah melihat orang tuh kayak gitu tuh kasihan. Wa yaqulu, dan berkata atau berfirman Allah. Apa kata Allah? Ya abdi, wahai hambaku, qad kabaru, telah tua. Arti dasarnya telah besar, maksudnya telah tua, telah sepuh. Apa sinuka, usia kamu, waroko jilduka, waroko dan keriput, apa jilduka, kulit kamu, wadako dan rapuh, apa azmuka, tulang kamu. Dulu masih muda ganteng, ya kan? Tulang kuat, otot kawat, balu besi. Udah tua beda, keriput, ya kan? Gigi mulai ompong, ngomong udah mulai kagak jelas. Jadi manajer. Ya terpau tua begitu. Aifa masih muda ya. Wih, mana coy? Mana sis? Kalau udah tua beda. Mana sis? Itu mau pasang sis. Beda jelas ngomong. Waqtaroba, dan telah dekat, apa ajaluka, ajal kamu. Ya, ajal itu kematian, kedatangan kematian, ajal namanya. Wahana, dan hampir tiba, apa kudumuka, kedatanganmu, ilayya, kepadaku. Allah bilang tuh setiap pagi sampai sore, Allah ngomong pada orang tua yang sudah sepuh, wahai hambaku, kamu sudah tua, usia kamu udah terlalu banyak, udah besar, udah keriput kulit kamu, udah rapuh tulang kamu, udah deket ajal kamu, dan akan tiba kedatangan kamu kepadaku. Pastahki, maka malulah kamu, minni, kepadaku. Maka malu dong kamu kepadaku, gitu. Sholat dong, udah tua, gitu loh maksudnya. Baca Quran dong, udah tua. Masa udah tua kagak bisa baca Quran?
tuanya kamu, aku adibaka untuk mengadab kamu, finnari di neraka. Kata Allah, sebab kalau kamu nggak sholat, kamu nggak ibadah, nggak bisa baca Quran, kagak ngaji, kan pasti di neraka, ya kan? Masuk ke dalam neraka. Kata Allah, aku itu malu ngazab kamu, nyiksa kamu, nyiksa orang tua udah sepuh. Coba bayangin, kalian mungkin kalau ada anak muda misalnya keserempet ya, bro, mungkin nggak terlalu kasihan, ya kasihan tetap nolongin. Tapi bayangin kalau yang diserempet aki-aki, udah aki-aki keserempet mobil, giginya copot. Coba bayangin, ada anak muda nyebrang jalanan, nggak bisa dia nyebrang jalanan nih gitu. Mungkin kalian cuma ngeliatin doang, ada juga bisa, gitu. Tapi coba kalau ada nenek-nenek pengen seberang jalan, pasti kalian bantu kan? Kasihan nih nenek-nenek, bantuin. Jadi beda. Jadi orang kalau misalnya masih muda, seandainya dia termasuk neraka, digempakin kan, gopak, kayak kagak sholat, kagak ngaji, kagak puasa, kagak sedekah, kagak bisa baca Quran, tarik lidahnya, dibakar, ditombak, bubur-buburnya, tembus sampai dubur, keluar ususnya, darahnya keluar diminum sendiri, nanahnya keluar diminum sendiri, disiksa gitu. Tapi kalau masih muda, maksudnya ya walaupun tetap jelek, ya rada mendingan. Nah sekarang kalau yang disiksa coba aki-aki bayangin, yang disiksa nenek-nenek, ditarik dia nih, aduh, ditusuk, aduh malaikat sakit, aki-aki, ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya berarti kalau udah tua harus lebih tingkatin ibadahnya, gitu. Oh berarti saya kan masih muda, Pak Ustaz. Berarti saya santai-santai aja? Enggak. Justru mumpung masih muda dilatih buat ibadah, dilatih buat sholat, dilatih buat puasa, supaya nanti sampai tua kebiasaan. Karena kebanyakan orang tua yang kagak sholat, dulunya waktu masih mudanya kagak sholat. Orang tua yang kagak puasa, dulu masih mudanya juga kagak puasa. Orang tua yang gak bisa baca Quran, karena dulu masih mudanya juga kagak belajar baca Quran. Itu paham ya? Jadi bukan berarti terus saya tua aja Pak Ustaz, belajar tobat gigi kalau masih dikasih umur panjang, kalau besok pulang sekolah gimana ya kan? Jadi maksudnya gitu, bukan berarti kemudian kita nunggu tua, enggak. Maksudnya kalau nanti kita udah tua, kita akan terbiasa melaksanakan ibadah karena dari mudanya kita sudah beribadah. Wahukiyah dan dihikayatkan anna Ali yang sesungguhnya sahabat Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, karena adalah beliau itu yazhabu, dulu pernah Sayyidina Ali itu akan pergi ilal jamaati, menuju jamaah, li sholatil fajri, untuk sholat fajar, sholat subuh, masro'an, dengan cepat-cepat, dengan buru-buru, karena telat, udah qomat adit ya kan, bong baru datang, ya udah buru-buru, memang harus cepet-cepet. Kalau buat ibadah untuk kebaikan, ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita harus buru-buru, jangan dientar-entar ya, kalau buat kebaikan. Falakiya, maka bertemulah dia. Nah di tengah perjalanan Sayyidina Ali bertemu syaikhon, akan orang tua, ada kakek-kakek di depan Sayyidina Ali. Fitoriki, di sebuah jalan, yamshi, yang berjalan dia, si kakek tadi, qadamahu, di depannya Sayyidina Ali, ala sakinati, dengan tenang. Iya tenang, maksudnya pelan, kecluk, kecluk, kecluk. Masa kakek-kakek,
Jadi Sayyidina Ali gak enak mau melewati dia. Fisalaki toriki dalam menempuh sebuah jalan atau berjalan di sebuah jalan tadi. Wa mamaro dan tidak mau melewati. Siapa Aliun Sayyidina Ali. Sayyidina Ali gak mau melewatin, gak mau ngeduluin. Ya. Takriman karena memuliakan lahu kepadanya. Karena Sayyidina Ali memuliakan kakek-kakek tersebut. Wa ta'ziman dan mengagungkan li syaibatihi karena usia tuanya. Nah kakek-kakek ini ya harus dihormati, namanya juga orang tua, makanya Sayyidina Ali nggak mau ngeduluin. Kalian juga begitu, kalau ada orang tua di depan jalan kalian pengen buru-buru, kalaupun kalian harus melewatinya, bilang permisi. Misi apa? Maaf saya duluan gitu. Ustaz nggak kenal, biarin aja, penting permisi. Ya. Yang laki yang perempuan sama. Gak mau deh. Depan ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, kita pengen buru-buru, main tabrak aja. Nyusap nenek-neneknya, waduh. Didoain sama nenek-neneknya, kurang ajar. Ya, jadi dibiasain. Kalau kalian di depannya ada orang yang lebih tua, ya jangan sampai ngeduluin. Jalannya jangan sampai ngeduluin. Kalaupun harus ngeduluin, maka bilang permisi. Nah itu tandanya kita hormat sama orang tua, apalagi orang tua sendiri. Orang tua yang lain aja harus hormat. Nah ini Sayyidina Ali nggak mau ngeduluin ke orang tua, ya, karena Sayyidina Ali memuliakan, mengagungkan orang tua tersebut, ya, hormat kepada orang tersebut. Hatta hana sehingga hampir tiba apa waktu tulu isyamsi, waktunya keluarnya matahari. Sampai kemudian tiba hampir saja waktu matahari keluar, berarti kan subuhnya udah habis, ya kan? Belum habis tapi pengen habis. Falamadana maka tatkala sampai siapa asyaihu si syekh tadi, si orang tua tadi, ila babil masjidi ke pintu masjid. Falam yadkhul maka tidaklah dia masuk al masjidah ke masjid. Tuh, bingung kan? Tuh orang tua ternyata kagak masuk ke masjid, kirain mau ikut jamaah. Fa'alima maka mengetahuilah siapa Aliun Sayyidina Ali, anahu sesungguhnya dia, si orang tua tadi, si syekh tadi, orang yang udah sepuh, karena adalah dia itu minan nasoro, dari golongan Nasrani. Oh ternyata orang Nasrani, orang kagak masuk masjid, dia lurus aja. Pada kola maka masuklah siapa Aliun Sayyidina Ali al masjidah ke dalam masjid. Wawajada maka mendapatkan Sayyidina Ali Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firruku'i pada keadaan ruku. Fatawala maka melamatkan Nabi ar-ruku'a akan rukunya. Nabi kemudian melamakan rukunya. Miqdar ruku ini kira-kira lama 2 kali ruku. Lamanya kira-kira 2 kali ruku. Hatta adrobahu sehingga mendapatkan siapa Aliun Sayyidina Ali, maksudnya mendapatkan rokaatnya. Jadi rokaat itu dikasih terhitung kalau si imam masih ruku. Jadi kalau imam ruku nih ya, kan imam baca surat ya kan, terus ruku Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi.
Terus kita datang nih, kita datang. Nah itu kita masih mendapat rokaat, masih dapat 1 rokaat, walaupun imam udah ruku. Jadi kalau kalian ngelihat imam udah ruku, datang takbir Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Gak usah baca apa-apaan. Allahu Akbar, langsung ruku. Allahu Akbar. Karena Fatihah kamu yang wajib sudah ditanggung sama imam. Justru kalau kita melamakan nggak boleh, karena nanti bakal ketinggalan rukun. Ya. Jadi kalau orang jamaah nggak boleh ketinggalan 3 kali dari imam. Ya. Jadi kalau rokaat itu masih terhitung ketika imam sudah ruku. Ya, masih terhitung walaupun imam sudah ruku. Tapi kalau imam sudah sami Allah, imam sudah sami Allah liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, kita baru datang Allahu Akbar, terus kita ikutin, kita belum dapat rokaat. Kita dapatnya pahala jamaah, tetap dapat pahala jamaah, mengikuti imam dari i'tidal sampai berdiri lagi. Tapi kalau rokaatnya dapat, berarti kalau sholatnya 3 rokaat berarti kita masih kurang 1. Kalau sholat subuh berarti kurang 2, belum sama sekali. Ya, karena sholatnya itu dia itu mengikutinya jadi makmum masbuknya karena si imam sudah bangkit i'tidal, gitu ya. Nah, ini Nabi ketika peristiwa ini itu rukunya lama banget, sampai kurang lebih 2 kali ruku. Nabi itu kalau ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu bacanya gak 3, 7. Kalau kita 3 itu juga ngebut, jadi terawih kan. Wow. Sami Allah. Wow. Kalau Nabi enggak, Nabi itu bacanya pelan dan bagus. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana maha suci Rabbiyal azim, wahai engkau Allah Tuhanku azimi yang maha agung, wa bihamdi dan segala pujian kepadanya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 7 kali. Bayangin tuh, 7 kali aja udah lama. Nah ini 2 kalinya 7 kali, berarti berapa kali? 14, lama banget Nabi. Padahal biasanya sebentar. Ya biasanya 7 kali, kadang-kadang 3 kali. Akhirnya Sayyidina Ali bisa mendapatkan rokaatnya Nabi. Coba kalau Nabi cuma 3 kali doang, Allahu Akbar, subhanallah, Sayyidina Ali baru datang. Kira-kira dapat rokaat gak? Enggak. Itu berhubung Nabi memanjangkan rukunya sampai baca lebih dari 7 kali, maka Sayyidina Ali mendapatkan. Nah di sini juga konon ada peristiwa tambahan lafaz sami Allahu liman hamidah. Di dalam riwayat lain Sayyidina Abu Bakar, riwayat yang lain ini Sayyidina Ali ya. Ini karena berhubung cerita di Sayyidina Ali, kalau saya ceritain yang Sayyidina Ali dulu. Nanti ada kisah lain terkait dengan peristiwa Sayyidina Abu Bakar. Coba kalian perhatikan lafaz sholat takbir Allahu Akbar itu yang beda pas i'tidal doang. Sami Allahu liman hamidah ya. Yang lain Allahu Akbar kan? Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah itu beda sendiri tuh. Kenapa kok nggak Allahu Akbar juga dari ruku subhanallahil azim wa bihamdihi Allahu Akbar? Kenapa kok sami Allahu liman hamidah? Nah ini terkait dengan peristiwa Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu ketika datang melihat Rasul masih ruku subhanallahil azim, kan Sayyidina Ali buru-buru kan. Pas nyampe depan masjid ternyata orang tuanya lewat lurus. Ya ternyata orang Nasrani saya tungguin juga, ya kan? Akhirnya masukkan Sayyidina Ali ke masjid. Oh ternyata Rasul sama sahabat masih ruku, berarti masih dapat rokaat kan? Sayyidina Ali bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kencang ngomongnya, alhamdulillah, saya masih kebagian jamaah. Nah ketika Sayyidina Ali sudah ikutin rokaat ya ruku ya, maka kemudian ada sahabat yang nyelentuk di belakang. Pas bangkitnya, pertama kali berbangkit itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada sahabat yang nyelentuk karena mendengar ucapan alhamdulillahnya Sayyidina Ali. Sahabat nyelentuk, sami Allahu liman hamidah. Sami'a maha mendengar. Siapa yang maha mendengar? Allahu Allah Ta'ala, hamidahu akan pujiannya dia. Jadi itu sebabnya gitu.
Kenapa ya, tadinya aslinya lafadznya Allahu Akbar. Gara-gara Sayyidina Ali bilang Alhamdulillah, kenceng banget soalnya sudah masjid kedengeran. Pas ngeliat Rasul masih ruku, datang Sayyidina Ali, wah masih ruku, berarti saya masih dapat jamaah. Alhamdulillah, buru-buru. Nah itu ada salah satu sahabat di belakang Rasul yang jadi makmum, pas bangkit karena Sayyidina Ali mengucap ya Alhamdulillah, Rasul Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Yang di belakang nyeletuk, Allah dengar pujian kamu. Kan Alhamdulillah kan, amin. Segala puji bagi Allah. Nah dijawab sama orang itu Sami Allahu liman hamidah. Allah itu maha mendengar orang-orang yang memujinya. Sampai kemudian selesai sholat, Rasul nanya, tadi siapa yang mengucap Sami Allah liman hamidah? Saya ya Rasul, kata salah satu sahabat. Kenapa kamu mengucap Sami Allah liman hamidah? Itu tadi Sayyidina Ali mengucap Alhamdulillah, kenceng banget, saya refleks. Dia mengucap Alhamdulillah, kalau diterjemahin ke Indonesia kan segala puji bagi Allah, kan gitu. Maka saya jawab, Allah maha mendengar orang yang memujinya. Oh gitu. Emang kenapa Rasul? Apa sholat saya batal? Enggak. Udah, itu nggak apa-apa, tapi cukup di Sami Allah liman hamidah ketika i'tidal aja ya. Jangan kamu pakai semua muat, nanti sujud Sami Allah liman hamidah, duduk Sami Allah liman hamidah. Jangan, cukup ini. Nah ini juga pelajaran ya. Aslinya yang dipakai Nabi awal-awal bukan Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi ketika peristiwa tersebut sampai sekarang akhirnya kita pakai Sami Allah liman. Berarti kalau pakai Allahu Akbar boleh nggak? Misalnya ingat sholat jadi imam, makmumnya adil. Habis subhana rabbiyal azim wa bihamdi ruku. Nah, ingat bangkit. Allahu Akbar. Nggak Sami Allah liman hamidah. Boleh nggak? Sah nggak sholatnya? Sah. Ya, karena memang awalnya saja sudah Allahu Akbar. Ya, pokoknya yang cuman emang Sami Allah liman hamidah nggak laku di wirid, nggak laku. Kalau Allahu Akbar kan pakai wirid ya kan. Kalau kalian sholat lengkap kan ada wiridnya tuh. Imamnya tuh ilahana ya Rabbana anta subhanallah 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 subhanallah. Kan gitu kan? Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Allahu Akbar Allahu Akbar ya kan? Kalau Allahu Akbar jadi wirid, subhanallah jadi wirid, jadi zikir, hasbunallah jadi zikir. Kalau Sami Allah liman hamidah tuh kagak ada yang ngezikirin. Yang wiridin nggak ada orang wiridan Sami Allah liman hamidah, Sami Allah liman Sami Allah, kagak ada. Ada nggak? Ada nggak? Iya. Kalau subhanallah ada. Subhanallah, 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 subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah ada. Tapi kalau Sami Allah liman hamidah kagak ada. Nah, falama faragha maka tatkala selesai Nabi, pas Nabi udah selesai min sholatihi dari sholatnya, qala berkata sahabat, pas udah selesai para sahabat nanya sama Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tawalta, kenapa engkau melamakan atau memanjangkan, boleh ar-ruku' akan ruku fi hadhihi sholati, pada sholat ini, makunta yang mana tidak pernah engkau itu taf'alu melakukan mislahada semacam ini. Padahal kau gak pernah ya Rasul melakukan model kayak begini, rukunya kok lama banget. Faqala maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab sama Rasul, lama roka'tu tatkala ruku aku, ketika aku ruku, wa qultu dan berkata aku dan mengucap aku, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Pas saya baca subhana rabbiyal azimi, kata Rasul, kama kana wirdi, seperti atau sebagaimana biasa aku lakukan atau sebagaimana kebiasaanku, wa aradtu dan hendak aku an arfa'u untuk mengangkat, lalu kemudian aku
akan kepalaku. Ja'a maka datang siapa Jibrilu atau Jabroilu juga boleh. Jabroilu atau Jibroilu sama. Malaikat Jibril wa wado'a dan meletakkan janahahu akan sayapnya. Malaikat Jibril itu punya sayap gede, bukan kayak sayap burung dara. Ala zohri di atas punggungku. Zohrun punggung. Waktu saya pengen bangkit dari ruku kata Rasul, itu malaikat Jibril naruh sayapnya di atas pundak saya, di atas punggung saya. Wa akhodani dan memegangku tawilan dengan lama, dan megangin aku dengan sangat lama kata Rasul. Falamma rafa'a maka tatkala dia angkat janahahu akan sayapnya, maksudnya sayap malaikat Jibril. Rofa'tu maka mengangkat aku roksi akan kepalaku. Pas dia angkat sayapnya ya baru deh saya bisa angkat kepala saya, baru saya bisa itidal. Faqalu maka berkata para sahabat bertanya, lima fa'ala hakada, lima fa'ala karena apa dia melakukan hakada akan hal semacam ini, kenapa melakukan itu ya Rasul? Faqala maka berkata Nabi kemudian menjawab, masa'altuhu tidaklah aku bertanya padanya anzalika tentang hal tersebut. Waduh, saya kagak nanya tuh sama malaikat Jibril, kenapa tiba-tiba dia meletakkan sayapnya di atas punggung saya. Ya, malaikat Jibril tahu lagi diomongin. Fahadoro maka hadir, maka datang siapa Jabroilu atau Jibroilu, malaikat Jibril. Waqala dan berkata malaikat Jibril, datang malaikat Jibril terus dia ngomong, ya Muhammadun wahai Nabi Muhammad, inna aliyan sesungguhnya Sayyidina Ali, karena adalah beliau itu yastajilu sedang bergegas atau sedang berburu-buru cepat-cepat lil jamaati untuk jamaah, falakia dan bertemulah dia syaikhon akan seorang tua atau kakek-kakek yang sudah sepuh, Nasronian yang beragama Nasrani, fitoriki di sebuah jalan. Saya melakukan itu karena Sayyidina Ali tadi pengen buru-buru ke masjid, pengen dapetin jamaah. Di tengah jalan dia ketemu orang tuanya udah sepuh, jalannya lama, padahal dia agamanya Nasrani. Walam ya'lam dan tidaklah dia mengetahui ala annahu bahwasanya sesungguhnya dia si orang tua itu, si syekh itu Nasraniun orang Nasrani. Wa akramahu namun tetap beliau memuliakannya, li ajali syaibatihi karena sebab usia tuanya. Tetap Sayyidina Ali menghormatinya, memuliakannya karena dia udah tua. Wa mata qadama dan tidak mau mendahului anhu darinya. Sayyidina Ali gak mau menduluin orang tua tersebut. Wa hafadho dan dia menjaga haqqahu akan haknya. Iya, karena haknya orang tua yang lebih sepuh dari kita harus dihormati. Sekali lagi, kalau ketemu orang yang lebih tua dari kita, kalau kita berusaha buru-buru, jangan lupa permisi, jangan nyelonong aja kayak triskaan. Pak Amaroni maka memerintahkan aku, kata malaikat Jibril, siapa Allahu Allah Ta'ala. Terus Allah merintahin saya Nabi, kata malaikat Jibril, an akhodaka untuk memegang kamu firruku'i pada waktu ruku, hatta yudraku sehingga dia mendapatkan ala sholatil fajri pelaksanaan sholat fajr.
pas lagi ruku supaya Sayyidina Ali bisa tetap kebagian sholat jamaah. Jadi udah terakhir, udah pas ruku soalnya udah rakaat kedua. Wahada, kata malaikat Jibril, adapun kejadian ini itu laisa bi ajibin, ajib takjub, keren, mengagumkan, bukanlah sesuatu yang keren, bukan sesuatu yang mengagumkan. Wahada, adapun kejadian ini itu laisa bi ajibin, bukanlah sesuatu yang aneh atau yang mengagumkan, yang menakjubkan. Ini biasa aja Nabi, tapi ada wa ajabal ajibi, hal yang lebih menakjubkan lagi, hal yang lebih menakjubkan lagi. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu amara, memerintahkan Mikaila, akan malaikat Mikail, ayyahuda, untuk memegang malaikat Mikail, asyamsa, akan matahari, bijanahihi, dengan sayapnya, hatta la tatlu'u, sehingga tidak keluar atau tidak muncul apa asyamsu, matahari, tawilan, secara lama, tawilan halnya dalam keadaan lama, li ajali aliyin, karena sebab kejadian Sayyidina Ali. Kata malaikat Jibril, ini mah biasa, saya cuma disuruh megangin engkau doang ya Rasul, disuruh cuma nahan engkau. Ini ada kejadian lebih ajib, ada yang lebih ajib lagi ya Rasul. Malaikat Mikail disuruh sama Allah untuk megangin matahari supaya kagak keluar dulu dari bumi, ditahan dulu ya. Jadi agak lebih lama supaya Sayyidina Ali bisa kedapatan sholat subuh, karena kalau udah matahari keluar berarti subuhnya udah habis, kagak dapat. Hikayatun ukhra, hikayatun ukhra, adapun hikayat ukhra yang lain. Hikayat itu cerita ya, bahasa Arab juga. Hikayatun, adapun hikayat, kisah, ukhra yang lain. Pada zaman dahulu, lama qarabat, tatkala telah mendekati apa wafatu Ustadi Abi Mansur, wafatnya gurunya atau ustadznya Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya Al-Maturidi yang bangsa Maturidi, nama daerah. Imam Abu Mansur ini salah satu imam dalam akidah ya. Jadi kalau fikih kita kan bermazhabnya kepada Imam Syafi'i, ingat-ingat ya. Kalau Quran kita bermazhab pada Imam Hafaz, riwayat Imam Asim. Nah kalau dalam hal akidah, tauhid, rukun iman, rukun Islam, salah satu imamnya adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah ini dulu beliau punya guru beliau ya, rahimahullahu ta'ala, rahimahu, semoga Allah menyayanginya, anhu, kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan juga kepada gurunya. Wakana, dan adapun ustadznya atau gurunya Abu Mansur, yauma izin, pada hari itu, Ibnu Samanina, berusia 80, apanya? Singkatannya takmim, sanatan, tahunnya, usianya udah 80 tahun. Sama kayak uyutnya Patir gitu. Patir masih punya uyut, neneknya Pak Ustadz, usianya 80 tahun. Pamarodo, maka kemudian sakitlah siapa asyaihu, si syekh tadi, gurunya tadi, ustadznya itu kemudian sakit. Fa'amaro, maka dia memerintahkan Aba Mansurin, kepada Imam Abu Mansur, ayat liba, untuk mencari abdan, akan seorang budak, bimislihi sinan, yang sama umurnya, wa yastaraihu, dan membelinya, wa ya'taqahu, dan memerdekakannya, anhu, untuknya.
Disuruh sama gurunya Imam Abu Mansur, coba kamu cari budak yang usianya 80 tahun. Budak itu pembantu yang agak digaji ya. Nah, kalau sekarang udah nggak ada. Coba kamu cari budak yang usianya udah 80 tahun, terus kamu beli. Nanti kalau kamu udah beli, kamu bebasin, kamu merdekain. Fatolaba, maka mencarilah siapa Abu Mansurin, Imam Abu Mansur. Maka kemudian Imam Abu Mansur mencari ya pesanan gurunya itu, budak yang berusia 80 tahun. Fama wajada, namun tidak mendapatkan beliau mislah hadal abdi, seperti halnya budak ini atau budak semacam ini. Tapi dicari kemana-mana, penjuru kota dicari budak usia 80 tahun, kagak ada. Ini kagak ada lah, jangan budak, pembantu aja orang gak ogah. Orang pasti nyari pembantu usianya masih muda, 40, 50 ya kan. Kalau udah 80 buat apa, udah bengek ya kan, baru ngangkat sedikit ya kan, ngangkat sedikit batuk, ngangkat sedikit bengek, ribet. Faqalu, maka berkata orang-orang yang ditanya sama Imam Abu Mansur, ditanya supaya bisa dia dapat budak berusia 80, mereka berkata tuh orang-orang, kaifa tajidu, bagaimana bisa kamu dapat abdan akan seorang budak ibna samanina sanatin yang berusia 80 tahun. Mana bisa kamu dapetin budak usianya 80 tahun? Mana ada? Wahwa adapun dia itu ya bekok masih tetap ala roki ya dalam status budaknya, walam ya'tiq, namun belum memerdekakannya atau belum bebas. Mana ada orang yang usia 80 tahun masih jadi budak, dia statusnya masih budak, terus tuannya tidak memerdekakannya, majikannya nggak membebaskannya. Mana ada. Paroja, maka kembali siapa Abu Mansurin, Imam Abu Mansur, ila ustadihi, kepada gurunya. Fa'akhbarahu, maka menceritakan beliau padanya, gurunya kemudian diceritain an maqalatin nasi, tentang ucapan atau perkataan atau pendapat manusia. Wahai guru, nggak ada kata orang-orang yang jual budak usia 80. Falamma sami'a, maka tatkala mendengar siapa al-ustadu, sang guru, gurunya Imam Abu Mansur, adihil maqalata, akan maqalah ini, ucapan ini, wado'a, maka meletakkan ra'sahu, akan kepala beliau, ala turabi, ke tanah. Bahasa lainnya sujud. Maka ketika gurunya Imam Abu Mansur dibilangin, wahai guru, nggak ada budak usianya 80, udah tua masih dipekerjakan, nggak ada kata orang-orang. Maka Imam Abu Mansur punya guru, gurunya dia langsung jatuhin kepalanya ke tanah, sujud. Wanaja, dan bermunajat, berdiskusi, ngomong Rabbahu, kepada Allah. Waqala, dan berkata beliau, ilahi, wahai Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, innal makhluk, sesungguhnya para makhluk, maksudnya manusia, itu layak tamilu, tidak akan punya karomahu, akan kemuliaannya, idza balago, ketika sampai siapa abduhu, budaknya, samanina sanatin, dalam usia 80 tahun. Ya Allah, para manusia saja, makhluk engkau itu dia gak akan punya kemuliaan kalau dia sampai punya budak usia 80 tahun. Bi ayyabqa, dengan tetap mempertahankan ala roki,
status budaknya, dengan tetap mempertahankan status budak dia ya Allah. Bal ya'taqihi, namun sebaliknya akan memerdekakannya, atau namun sebaliknya dia justru akan membebaskannya. Orang kalau punya budak usia 80 pasti dibebasin ya Allah. Gak mungkin dipekerjakan lagi, gak mungkin disuruh-suruh, gak mungkin disiksa lagi ya Allah, dibebasin. Fa'ana, maka adapun aku, kata gurunya Imam Abu Mansur, balagtu, telah sampai aku, samanina sanatin, umur 80 tahun ya Allah. Saya udah sampai sekarang, umur saya 80 tahun. Fakaifa, maka bagaimana, la ta'taqini, tidaklah engkau membebaskan aku, minan nari, dari neraka. Ya Allah, kalau orang aja nggak ada yang dipekerjain, dijadiin budak, usia 80 tahun dibebasin, maka engkau adalah zat yang maha menciptakan makhluk. Maka saya mohon, usia saya sudah 80, mudah-mudahan saya juga dibebaskan dari neraka gitu. Wa anta, dan adapun engkau ya Allah, wa anta, sedangkan engkau itu karimun, zat yang maha mulia, jawadun yang maha dermawan, azimun yang maha agung, ghafurun yang maha pengampun, syakurun yang maha berterima kasih. Fatakohu, maka membebaskannya siapa? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian murid-muridnya guru Imam Abu Mansur Al-Maturidi banyak menceritakan bahwa dia dibebaskan sama Allah. Artinya di kuburannya kemudian dapat kesenangan, dapat kenikmatan, bi husni munajatihi, dengan kebaikan munajahnya. Wallahu a'lam. Hadis surat.